Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Wulandari, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya sebagai moderator memberikan tentang masalah PPT keputusan etik. Nama-nama kelompok yaitu yang pertama ada Delvina, Kakak Abdurrahman, Kasih Fadilah, Kristina BR Pasaribu, Nov Armen Laya, saya sendiri Suciana Wulandari, Dita Putri Pratami, Wanda Anggun, Mansur Awali, Salsabila Lupitasari, Karisma Indah, dan Ika Adi Sindia. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Yang pertama dari latar belakang. Latar belakang sendiri diawali dengan proses pengambilan keputusan oleh perawat dapat ditingkatkan dengan mengklarifikasi nilai pribadi dan profesi, penggunaan kerangka kerja dan prinsip moral, dan terbiasa dengan kode etik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pembelajaran menggunakan metode diskusi refleksi kasus atau yang disingkat DRK. DRK merupakan suatu proses pembelajaran dalam merefleksikan pengalaman seorang perawat. Dalam penelitian ini, metode DRK digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan etik perawat. Etika perawat dalam keperawatan adalah hal yang sangat penting bagi seorang perawat. Karena apa? Perawat harus bertanggung jawab pada manusia dan menghargai kepercayaan serta nilai-nilai individu. Baik, untuk selanjutnya, apa itu etika dan moral? Etika adalah ilmu yang membahas perilaku manusia, meliputi perilaku benar dan salah. Penetapan standar benar atau salah mengakar pada tanggung jawab dan kewajiban. Sedangkan moral itu sendiri merupakan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang merupakan standar perilaku dan nilai yang harus diperhatikan bila seorang menjadi anggota masyarakat tempat ia tinggal. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Kak Tami. Baik, untuk prinsip keperawatannya yaitu ada prinsip otonomi yaitu kebebasan, prinsip benevolence yaitu berbuat baik, ada prinsip justice keadilan, non-malevolence tidak merugikan, veracity kejujuran, fidelity atau loyalty atau ketaatan, confidentiality atau kerahasiaan, dan akuntabilitas. Untuk LO-nya yang pertama itu mengidentifikasi aspek atau prinsip moral yang bermasalah pada kasus di atas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu aspek atau prinsip moral yang bermasalah adalah pada salah satu pengobatan kanker yang memberikan dampak negatif pada fisik dan mental serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep diri. Jika konsep diri terganggu, maka berpengaruh terhadap pikiran dan tingkah laku seseorang, antara lain kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan akan masa depan dan kematian. Di LO2 yaitu ada identifikasi fakta-fakta yang terdapat pada kasus di atas seperti bagaimana kondisi penyakit pasien dan siapa saja yang terlibat dalam dan perannya. Untuk bagaimana kondisi penyakit pasien yang dimana pasien mengeluh siklus menstruasi memanjang dan darah haid keluar banyak sekali. Pemeriksaan biopsi dan mendiagnosa L menderita kanker leher rahim stadium 3. 3A. Pasien menjadi sedih, takut, dan bingung bagaimana masa depannya kelak. Pasien menyampaikan kegundahan hatinya pada perawat. Untuk siapa saja yang terlibat dan perannya, yaitu ada mahasiswa L sebagai pasien dan dokter yang melakukan pemeriksaan biopsi, serta dokter spesialis hematologi onkologi yang menyarankan pasien untuk menjalani kemoterapi dan operasi histerektomi atau pengangkatan rahim, serta perawat yang menjadi pendamping pasien dengan mendengarkan keluh kesah pasien.
Di LO yang ketiga yaitu yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, yaitu ada pasien, yaitu mahasiswa L, dan dokter spesialis hematologi onkologi. Untuk LO yang keempat ini, seperti prinsip yang keperawatan tadi, untuk yang prinsip pertama atau otonomi, yaitu dalam kasus perawat masih bertanggung jawab apakah melakukan operasi untuk tidak. Untuk tidak, perawat pun tetap dan menghormati apa yang dipilih oleh pasien untuk melakukan seperti operasi atau tidak. Untuk yang prinsip kedua, perawat menyarankan untuk melakukan operasi dan kemoterapi karena solusi utamanya agar penyakit kanker yang dialami oleh pasien tidak menyebar. Untuk yang ketiga ini ada justice, yaitu di dalam kasus hanya terdapat satu pasien jika kita tidak bisa menganalisis bahwa perawat membeda-bedakan pasien satu dengan yang lainnya dan tidak merugikan, yaitu tindakan perawat harus sesuai SOP atau prosedur agar tidak terjadi kesalahan apapun, kelalaian yang dapat merugikan pasien maupun keluarga. Untuk yang LO5, yang dimana identifikasi kemungkinan aspek legal yang bermasalah, adakah pelanggaran hukum dalam kasus? Dalam kasus ini tidak ada aspek legal yang bermasalah. Semua sesuai dengan prinsip keperawatan dari dokter hingga keperawatannya tidak ada unsur pemaksaan untuk pasien itu sendiri. Mereka memberikan yang terbaik buat pasiennya. Untuk LO ke-6, yang dimana rumuskan beberapa alternatif tindakan yang dapat dipilih dan pertimbangkan outcome serta efeknya atau positif dan kemungkinan konsekuensinya bagi pasien dan keluarga. Tindakan yang dapat dipilih yaitu kemoterapi dan operasi histerektomi atau pengangkatan rahim. Jika hanya kemoterapi tanpa operasi, pasien mungkin beresiko mengalami kondisi yang lebih buruk karena progresivitas penyakit. Untuk yang LO7 ini sesuai dengan LO yang sebelumnya ada 8 prinsip keperawatan. Untuk kesimpulannya, aspek atau prinsip moral yang bermasalah adalah pada salah satu pengobatan kanker yang memberikan dampak negatif pada fisik dan mental, serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep diri. Jika konsep diri terganggu, maka berpengaruh terhadap pikiran dan tingkah laku seseorang, antara lain teori dan prinsip etik, yaitu terdiri dari prinsip otonomi atau kebebasan, prinsip benevolence atau berbuat baik, prinsip justice atau keadilan, prinsip non-malevolence, yaitu tidak merugikan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Jika rekan-rekan dari kelompok 2 sampai 6 ingin bertanya, dipersilahkan. Dan kurang lebihnya, jika ada kesalahan, kami dari kelompok 1 mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.